closing terjadi. Pertama, sertifikat itu itu harus dicek dulu di kantor BPN sempat. Pada saat ada proses itu teman-teman ya, ini tuh data-data semua ini, kayak sertifikat asli, IMB asli, akte jual beli yang sebelumnya, PBB asli, ini harus diserahkan ke notaris asli, ya. Tuh, nanti gimana Pak? Apakah takut hilang atau gimana? Anda nggak usah bingung lagi soal hilang nggak hilang teman-teman ya, karena sekarang ini semuanya serba digital. Ya, ini dikasih ke notaris, Anda minta Anda terima, nanti diserahkan ke vendor. Ya, nanti akan dicekking sama notaris. Sertifikatnya, kepemilikannya, terus juga IMB-nya, semua akan dicekking sama notaris. Karena notaris ini kan dibayar, notaris ini kan bukan pejabat pemerintah. Transaksi properti Anda nanti tadi itu tuh akan akan diserahkan ke BPN, ya, akan diserahkan ke BPN untuk dilakukan checking. Nah, yang mensahkan itu adalah BPN, bukan notaris. Notaris ini adalah pejabat yang ditunjuk. Yang nunjuk siapa? Pembeli dan penjual, bukan negara. Ya, bukan negara. Karena yang berhak untuk melakukan pengesahan transaksi itu adalah kepala BPN setempat. Ya, saya tekankan ya, kepala BPN setempat. Notaris ini orang yang dibayar untuk menyelidiki lah bahasa saya gitu ya, menyelidiki, menyusun dan melakukan yang namanya proses jual beli. Ya, jadi dokumen-dokumen resmi ini sudah harus diserahkan sebelumnya. Termasuk juga ya, termasuk juga pajak-pajak. Ya, misalkan pajak-pajak tuh ada yang namanya PPH. PPH itu pajak vendor, pajak pemilik properti. Ya, nilainya itu adalah 2,5% teman-teman dari nilai transaksi. Ya, itu juga harus disetorkan. Terus BPHTB itu juga harus disetorkan. BPHTB ini bea pengalihan hak tanah dan bangunan. Nilainya adalah 5%. Ini wajib dibayarkan pembeli di awal. Tekankan lo ya, di awal. Ya, kan belum akta jual beli dari notaris, masa sih dikasih duit dulu ya? Prosesnya memang seperti itu. Ya, teman-teman ya. Notaris itu tidak akan mensahkan transaksi kalau masih ada yang gantung. Ya, masih ada yang gantung. Nggak akan bisa, teman-teman. Ya, lalu pelunasannya bagaimana Pak? Pelunasannya itu paling lama berlangsung saat di hadapan notaris. Paling lama. Ya, artinya harus dilunasi dulu baru tanda tangan. Iya. Ya, tadi itu ya saya sebutin ya, pajak-pajak PPH 2,5%. Yang bayar siapa? Vendor. Itu wajib dibayarkan sebelumnya. BPHTB 5% dibayarkan oleh siapa? Pembeli. Ya kan? Terus juga dokumen-dokumen penunjang lain itu harus dibayarkan ataupun juga dilengkapi sebelum penandatanganan di hadapan notaris. Seperti itu teman-teman. Ini contohnya nih ya. Ini teman-teman kalau mau screenshot silakan. Ya, ini adalah yang harus dibayar oleh vendor dan buyer saat melakukan transaksi properti. Ya, vendor PPH 2,5% sama biaya untuk pembuatan akte tanah PPAT. Biasanya PPAT ini dibagi dua, vendor sama buyer. Ya, semuanya ada bagiannya masing-masing. Seperti itu. Ya, ini kalau untuk jual beli biasa. Nah, ada juga misalnya di sini kalau yang saya bilang itu adalah waris. Waris itu nilai pajaknya teman-teman 25% dari nilai pajak jual beli biasa. Ini kurang lebih juga dilakukan di waktu yang sama. Siapa penerima waris? Penerima waris ini adalah ahli waris. Bloodline-nya. Seperti itu. Ya, bloodline-nya teman-teman. Nah, ada lagi misalnya wasiat. Anda ini penting untuk tahu statusnya itu kan yang di halaman pengalihan sertifikat tadi. Ya, wasiat. Wasiat itu kan tanah ini, rumah ini diwasiatkan ke siapa? Itu tidak mutlak yang namanya ahli waris. Siapa saja bisa. Ya, terserah. Tapi ini diberikan kapan? Sebelum pemiliknya wafat. Ya, kalau ahli waris itu langsung begitu. Misalnya orang tuanya wafat, akan langsung ahli waris ke anaknya. Itu seperti itu. Ya, ini penting buat teman-teman ketahui. Gitu ya teman-teman ya. Jadi semua proses ini harus ada dulu, harus clear dulu sebelum jual beli nanti berlangsung. Maka kita sebagai agent
Dari awalnya kita sudah harus tahu rumah ini atas nama siapa, vendornya sama apa enggak, terus juga status sertifikatnya apa. Misalnya gini teman-teman ya, saya kasih tahu ya. Misalnya nih, status tanahnya HGB. Anda sudah tahu HGB, tapi Anda harus paham bahwa HGB-nya ini berakhir kapan. Gitu ya, HGB-nya ini berakhir kapan? Karena tadi seperti yang saya jelaskan di awal, HGB itu ada masa berlakunya. 30, 25, 25. Ya, kurang lebih ya. 30 tahun, 25 tahun, 25 tahun. Panjangannya. Misal, HGB berlaku sampai tahun 2025, tahun depan. Kalau sudah seperti itu teman-teman ya, kalau sudah seperti itu, misalnya Anda punya buyer, maunya KPR, bisa nggak HGB? Bisa. Tapi HGB-nya ini, masa KPR-nya ini akan sangat tergantung dengan masa HGB-nya. Tadi kan 2025 tuh, artinya bakal mau KPR cuma bisa 1 tahun. Oke, karena sekarang 2024. Ya, masa berakhir HGB tahun 2025, sisa 1 tahun. Nah, ini gimana caranya? HGB-nya diperpanjang dulu. Ya, HGB-nya diperpanjang dulu, teman-teman. Itu seperti itu. Oke, baru bank itu biasanya mau untuk menerima. Kalau nggak, biasanya nggak mau. Ya, teman-teman ya, disesuaikan dengan masa HGB-nya. Sama, teman-teman juga harus paham bahwa kalau sampai nanti ini proses KPR berlangsung, teman-teman ya, Anda juga harus tahu berapa usia, berapa penghasilan daripada calon buyer Anda. Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu bank itu dasar penilaiannya itu adalah jumlah cicilannya, ya jumlah cicilan itu harus 1/3 daripada penghasilan bulanan dari calon debitur. Ya, misal Anda punya klien, gitu ya, Anda punya klien pengen beli rumah harganya 1 M, ya kan, harus ada DP ya teman-teman ya, harus ada DP. DP-nya 20% misalnya gitu ya, 20% artinya dia harus bayar 200 juta ke pihak vendor. Biasakan pada saat kita bicara DP, itu ada yang namanya UTJ. Oke, UTJ itu kan 10 juta, 20 juta nanti bisa dibicarakan. Kalau sewa 3 juta, 5 juta nanti bisa dibicarakan. Nah, itu nanti diserahkan ke kantor, ke riwayat dan permai. Untuk pengamanan teman-teman, fungsinya itu. Ya, nah nanti selanjutnya itu adalah ada bicara yang namanya DP. DP itu misalnya 200 juta tadi dikurangi dengan UTJ gitu ya. Jadi misalnya 180 juta bisa diserahkan, saran saya diserahkan ke kantor RW dan rumah. Saran saya. Ya, kenapa seperti itu? Kita mengamankan. Jangan sampai ada masalah. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau misal nih teman-teman ya, kalau misal kan KPR nih 200 juta sebagai DP, sisanya kan 800 juta yang mau di KPR kan. Nah, itu akan dihitung. Dia mau KPR berapa lama. Ya, di kita ada teman-teman kalau misalnya pakai yang aplikasi yang saya sampaikan itu ya, yang dari Reward, yang One System Apps, itu Anda bisa hitung bunganya berapa persen, mau KPR berapa lama, cicilan per bulannya berapa, Anda bisa hitung. Kira-kira dari awal pun teman-teman itu sudah bisa ngasih yang namanya probabilitasnya, berapa persen debitur ini, klien kita ini itu potensi untuk bisa di approve KPR-nya. Misal penghasilan bulanannya 10 juta, cicilannya 5 juta per bulan setelah Anda hitung sendiri. Anda bisa bilang ke kliennya, ada sumber penghasilan lain nggak kira-kira? Ya, karena kalau cuma dari penghasilan yang saat ini aja, itu kurang. Kalau cicilannya 5 juta per bulan, maka sebulan penghasilannya itu adalah minimal 15 juta. Itu begitu. Ya, ini penting karena kalau misalnya di bawah daripada cicilan minimumnya tadi teman-teman ya, ini akan sangat sulit disetujui oleh pihak perbankan. Begitu. Oke, teman-teman, ada pertanyaan sampai dengan sejauh ini? Ini saya skip aja. Ada pertanyaan kira-kira? Nggak ada?
Oke, nggak ada teman-teman. Nah, ini saya sampaikan sedikit nih tugasnya teman-teman nih. Saya cepetin aja. Ya, tugasnya teman-teman sebagai seorang broker properti ini berdasarkan dari peraturan Menteri Perdagangan. Ya, pasal 7 nomor 51 peraturan Menteri Perdagangan tahun 2017. Pertama, Anda harus melakukan pendataan kelengkapan dokumen dan verifikasi terkait dengan properti yang menjadi objek transaksi jual beli untuk diperlihatkan pada calon pembeli. Seperti yang saya bilang tadi, sebelum transaksi terjadi, Anda harus tahu story tentang properti itu, Anda juga harus tahu tentang yang namanya kelengkapan daripada dokumennya. Ya. Kedua, mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan untuk transaksi jual beli dari para pihak. Seperti yang saya bilang. Ya, lalu melakukan promosi dan pemasaran, bisa media cetak, elektronik, dan media lainnya. Memberikan saran kepada pengguna jasa terkait calon pembeli atau penjual, harga dan kondisi properti, memberikan informasi mengenai kegiatan pemasaran pada pengguna jasa, ini artinya vendor report. Melakukan negosiasi dengan calon pembeli dan atau calon penjual, menyiapkan perjanjian pendahuluan transaksi. PPJB, bukan kita jual beli, PPJB. MOU, bahasa sederhananya. Yang saya tekankan ke teman-teman ya, historinya itu adalah terkait dengan hal ini. Pertama, teman-teman dapat listingan. Kedua, Anda pasarkan. Begitu dapat respon, begitu dapat yang namanya calon pembeli, calon penyewa, Anda sudah bicara tentang yang namanya legalitas. Anda sudah mulai minta ke vendor kita, Pak, boleh nggak? Ini kan sudah mau deal. Boleh nggak saya minta kopi sertifikat, IMB, PBB, dan yang lainnya? Ya kan? Itu Anda sudah harus minta. Jangan pas di notaris baru minta. Telat, saya bilang teman-teman. Nanti Anda dibilang amatiran gitu loh. Jadi pada saat sudah mau deal, itu Anda sudah harus minta dokumen-dokumen tadi. Ya, KTP, KK juga diminta. Terus juga iuran terakhir itu juga harus diminta teman-teman. Semuanya. Karena ini nanti akan langsung Anda serahkan ke notaris. Ini butuh waktu. Ya, pengecekan ini butuh waktu, sehingga apa? Harus jalannya paralel. Jangan udah deal baru Anda ngurus yang namanya dokumentasi. Nanti akan sangat ribet jadinya gitu. Jadi kalau sudah mau deal, Anda langsung minta dokumen-dokumen kelengkapannya, terus dari pihak pembeli Anda minta UTJ, uang tanda jadi. Ya, tapi Anda minta UTJ ini setelah Anda jelaskan semua histori daripada properti ini, baik itu dari pemilikannya, statusnya, apakah dia dijaminkan atau tidak, itu Anda harus jelaskan kepada pihak pembeli atau penyewa sebelum UTJ masuk. Ya, ini nanti Anda sampaikan. Kalau misalnya udah oke semuanya, UTJ minta, kalau bisa di hari yang sama, MOU langsung. Ya teman-teman ya, kalau bisa di hari yang sama MOU langsung Anda siapkan, tanda tangani oleh kedua belah pihak. Kenapa harus ada MOU? Ya kan gitu ya teman-teman ya, kenapa harus ada MOU? Di MOU itu ada pasal yang menyebutkan sanksi. Oke, sanksi. Sanksi itu apa? Misalnya dari pihak pembeli. Pembeli ini misalnya tiba-tiba batal dengan alasan tertentu. Ya, maka uang yang disetorkan ini akan hangus teman-teman. Ya, maka uang yang disetorkannya akan hangus. Kalau sampai vendor tiba-tiba jual, maka vendor wajib mengembalikan uangnya plus penalti 100%. Misalnya nih sudah diserahkan UTJ 20 juta, 25-20 juta. Ternyata batal gitu kan, nggak jadi jual sama vendornya. Vendor ya plus 20 juta lagi sebagai penalti. Itu sanksi. Nah Pak, kalau misalnya nggak pakai MOU gimana? Langsung notaris saja gimana? Itu nggak bisa ini teman-teman. Kita nggak bisa prediksi. Ya, notaris ini baru tadi seperti yang saya bilang, semuanya lengkap baru notaris. Kalau ada yang ini satu aja itu nggak akan bisa notaris teman-teman. Ya, nah kita kan nggak tahu nih dari masa jeda yang tanpa notaris ini kan kita nggak tahu kan apakah bisa nanti suatu waktu ada perubahan atau apa kan kita nggak ngerti. Nah ini yang harus kita amankan lewat MOU kantor. Ya, misalnya tiba-tiba pembeli batal nih, ya kan sebelum notaris padahal tuh sempat ngomong sama notaris ya batal nih tiba-tiba tengah jalan dia minta dikembalikan UTJ-nya.
itu wajib dikembalikan atau teman-teman. Kenapa wajib dikembalikan? Karena tidak ada dasar hukumnya. Ya, dasar hukumnya kwitansi, nggak bisa kwitansi itu tanda terima. Ya, dasar hukumnya apa? MOU ini. Ya kan? Seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai Anda remehkan yang namanya MOU. Kalau bisa di hari yang sama dia transfer UTJ, langsung kejar dua-duanya untuk MOU, untuk mengamankan, ya, untuk mengamankan termasuk juga komisi teman-teman. Karena kalau sampai nanti bisa terjadi pembatalan gitu ya, itu kan ada sanksinya. Sanksinya salah satunya adalah apa? Uang yang hangus itu tadi itu 50% buat vendor, 50% buat agent. Tetap dapatlah walaupun nggak full gitu, ya, seperti itu teman-teman. Oke, makanya saya bilang jangan meremehkan yang namanya MOU. Ya, seperti itu. Terus, ya sudah. Nah, ini adalah bentuk daripada perjanjian pemasaran. Ya. Bentuk perjanjian pemasaran kita, teman-teman nanti tinggal minta saja, ya, kalau perlu ini, kantor sudah menyediakan untuk teman-teman semua. Saya tidak akan jelaskan ini. Oke, ini vouchernya teman-teman ya. Kalau kita bicara transaksi, pertama adalah kesepakatan harga antara vendor dan buyer. Kalau bisa tertulis, nah tertulis ini itu adalah lewat yang namanya MOU teman-teman. Ya, bahasa Indonesianya namanya kesepakatan jual beli. Ya, yang menyiapkan siapa? Kantor yang menyiapkan. Ya kan? Lalu kita bicara tentang yang namanya down payment. Ya, DP. Nah, di sini disebutkan, ya kan? Lalu dokumen-dokumen yang diserahkan. Nah, ini teman-teman kenapa saya minta sebelum transaksi? Karena kita pengen transaksi cepat. Apalagi kalau misalnya KPR teman-teman ya, itu bisa 2 bulan, bisa 3 bulan lebih loh. Ya, bahkan kita ada marketing itu sampai 5 bulan KPR belum deal-deal. Ya kan? Kenapa? Dokumen itu kurang gitu loh. Ya, makanya sebelum transaksi ini semuanya itu dokumen itu sudah harus disiapkan. Ya, sampai dengan yang namanya persiapan pelaksanaan penandatangan akta jual beli. Akta jual beli dasarnya adalah KJB ini, kesepakatan jual beli. MOU bahasa kita. Ya, dasarnya adalah MOU teman-teman. Ya, supaya nanti apa? Tidak ada lagi silang pendapat di hadapan notaris. Oh, saya maunya begini, saya harus perbaiki dulu, saya maunya begini. Seperti itu. Kita menghindari itu. Ya kan teman-teman ya, karena sudah ada penandatanganan KJB sebelumnya. Dan pelaksanaan dan serta pelunasan transaksi. Kalau ini teman-teman lakukan, ya Anda lakukan dengan benar dan sesuai dengan yang saya sampaikan ini teman-teman ya, harusnya 45 hari kalau di KPR ya, 45 hari sudah selesai transaksi itu. Ya, contohnya kemarin teman-teman saya ada transaksi jual beli di Citraland itu kurang lebih 40, nggak sampai 45 hari, kurang lebih itu 40 hari sudah selesai. Kenapa? Karena sebelum transaksi pun saya itu sudah infokan kepada penjual pembeli, ini loh yang harus disiapkan. Sebelum deal pun datanya sudah saya kolek semua. Sebelum deal loh teman-teman. Ya, masih nego-nego gitu ya, saya udah kolek semua job. Saya minta ke vendor, Pak, saya boleh dong di-share sertifikat IMB, PBB, jualan yang lain. Buat apa? Kan belum deal ya, percepat aja Pak prosesnya. Saya ngomong gitu aja. Ya, Bapak kan pengen cepet dong lakunya, kan gitu kan saya bilang kayak gitu ya. Sambil bercanda gitu ya teman-teman ya. Nah itu seperti itu, saya minta cepet, jadi nggak lama-lama. Gitu ya, begitu juga dengan pembeli. Ya harus cepat, begitu selesai deal langsung OTJ, kejar pembelinya, karena penting ya teman-teman ya, kejar pembelinya, tanda tangan MOU-nya, KJB-nya tanda tangan, kejar vendornya, tanda tangan masing-masing, dikasih satu rangkap, simpan satu sama kita, langsung masuk kalau dia perbankan, langsung masuk ke perbankan, kalau enggak, langsung masuk ke notaris. Yang lama itu nanti dianalisnya, teman-teman. Di bank yang lama itu, penilaiannya, banyak banget penilaian. Dan itu biasanya ada aja dokumen yang kurang. Ya, kalau teman-teman yang masih baru gitu ya. Kalau kita kan sudah tahu nih, kalau misalnya dia karyawan, data-data yang dilengkapi apa aja. Kalau dia pengusaha, data-data yang dilengkapi apa saja. Kalau dia profesional, data-data yang dilengkapi apa saja. Itu sudah ready semua, kita sudah tahu. Teman-teman nggak usah khawatir, yang baru-baru nanti kita dampingi sampai bisa teman-teman. Begitu ya, kalau seperti itu kurang lebihnya.
Oke, ya saya bicara tentang legal aspek dalam bisnis properti. Ada pertanyaan? Kira-kira ada pertanyaan? Pak mau tanya. Boleh, Pak Haki. Ya, itu berarti dari yang legalitas itu waktu sudah ada respon, sebaiknya kita ngasih checklist ya Pak ya, dari yang tadi itu di PPT, bikin di print, di checklist terus dicentang satu-satu gitu ya Pak ya. Kalau sudah nego saja sih Pak. Oh, udah nego ya? Sudah nego. Tapi yang penting itu kalau sudah ada respon itu Pak, yang Bapak minta itu adalah kopi sertifikat. Oh, yang SHM, HGB. Ya. Oh, ya. Bapak harus cek namanya. Iya, Pak. Namanya apakah sama dengan nama vendor atau tidak, itu aja. Oke, Pak. Ya. Jangan sampai awalnya ngaku nih, ini banyak teman-teman kejadian ya. Awalnya ngaku, oh iya saya pemilik rumah itu. Ya, begitu kita cek, dia ngomong, oh ini atas nama kakak saya. Oh susah, nggak bisa. Ya teman-teman ya. Ini saya cerita sedikit ya. Sebentar. Kita ada marketing satu teman-teman ya. Baru aja bulan nggak sampai minggu lalu, awal minggu lalu itu closing tanah di Citraland teman-teman. Jadi saya cerita ke beberapa orang. Dia ini beli tanah tersebut tapi atas nama ibunya. Ya, tahun 2011 lalu. Ya kan 2012, sorry. Tahun 2012 lalu dia beli tanah atas nama ibunya. Kenapa dia beli atas nama ibunya tahun 2012? Karena waktu itu usianya masih 16 tahun. Jadi belum bisa gitu ya pada waktu itu gitu ya. Waktu itu kan pada waktu itu penandatangan itu masih harus di atas 21 tahun. Nah, jadi beli tanah itu atas nama ibunya ya, dan statusnya PPJB. Oke, dan statusnya itu PPJB. Nah ini teman-teman ya, marketing kita ini ada komunikasi dengan saya juga. Dia nanya, Pak ini tanah punya si A ini, vendor A ini, itu dia bilang tanah dia. Tapi pas aku tanya, itu dikirimin bukti, kita masih atas bukti. Kalau PPJB itu kan perjanjian sifatnya. Artinya apa? Diakui oleh pihak A dan pihak B, tapi belum diakui oleh negara. Kalau PPJB itu, ya. Nah di sini itu atas nama orang lain. Pinternya marketing itu teman-teman ya. Makanya kenapa saya bilang sebelum deal, Anda sudah pegang yang namanya kopi sertifikat atau bukti kepemilikan. Ya, dicek di situ ternyata beda, teman-teman. Baru di situ dikasih tahu bahwa ini atas nama ibunya. Ini kita harus informasikan ke vendor, ke pembeli, buyer, bahwa ini atas nama ibunya, ya kan? Terus bagaimana? Terus kita carikan solusi. Solusinya apa? Kita harus tahu dulu berapa jumlah anak dari ibunya ini. Oke, anaknya 7 orang misalnya gitu kan. Nah, pihak dari vendor itu harus buat yang namanya surat kuasa, 1 lembar aja. Surat kuasa yang menyatakan bahwa tanah tersebut dikuasa jualkan kepada vendor yang akunya vendor. Kan kita nggak tahu ya yang akunya vendor. Ya anaknya ibunya tadi ini dikuasa jualkan. Nah, kalau sudah ada kuasa jualnya ini, artinya dia juga berhak menerima uang daripada hasil penjualan itu. Nah, ini yang diserahkan ke notaris. Baru bisa dilakukan transaksi. Seperti itu, Pak. Coba kalau teman-teman bayangin, ini nggak ditanya. Dokumentasi legal seperti ini tuh kita nggak minta sebelum transaksi. Tahu-tahu pas di hadapan notaris, UTJ udah masuk. Ribut nggak itu? Masalah itu. Ya masalah itu yang seperti itu. Kelihatannya sepele gitu kan, cuman itu akan jadi masalah yang sangat luar biasa besar itu. Ya, makanya saya tekankan sebelum negosiasi terjadi, sebelum deal terjadi atau pada saat negosiasi terjadi, Anda itu sudah harus clear semua. Ya, Anda sudah harus clear semua yang namanya legal aspek kepemilikan. Anda tanya sama pemiliknya, Pak ini benar apa sama Bapak?
boleh nggak Pak saya minta kopi sertifikatnya, IMB, KK dan KTP ya, untuk dokumentasi biar cepat nanti proses notaris. Tanya aja seperti itu. Boleh nggak kayak gitu ya? Boleh aja. Kalau di awal-awal mungkin mereka akan keberatan ya. Kenapa? Belum kenal kan? Belum kenal dengan kita gitu kan. Tapi pada saat transaksi mau terjadi, itu wajib itu diserahkan. Ya, itu wajib dokumen-dokumen tadi itu diserahkan, itu wajib. Itu kayak gitu. Seperti itu, Pak Haki. Ya, oke Pak. Makasih penjelasan. Thank you. Ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan teman-teman. Ya, silakan. Saya ngomong kayak gini teman-teman, kenapa ya? Karena nanti teman-teman itu kalau misalnya Anda cukup aktif dalam melakukan proses listing, Anda tuh nanti mungkin akan ketemu dengan yang namanya BT-BT ngaku vendor. Ya, BT-BT ngaku vendor. Anda akan ketemu dengan yang seperti itu. Siapa yang BT-BT ngaku vendor ini? Itu cuma orang yang kenal dengan pemilik, katanya kenal gitu ya, nempel spanduk di propertinya. Terus pertama, pas kita mau listing gitu kan, kita mau hubungi, dia akan ngaku-ngaku sebagai vendor. Oh iya, saya yang punya, kayak gitu. Ya teman-teman ya, begitu kita dapat pembeli, baru ngaku BT. Ya, ada yang kayak gitu tuh ada teman-teman. Makanya apa? Dokumentasi tadi. Sebelum deal, dokumentasi tadi. Anda sudah harus pegang kopinya. Samakan nama yang ada di sertifikat dengan vendor, yang ngakunya vendor. Ya, itu penting buat teman-teman ketahui. Jangan sampai kelolosan, karena itu bisa bahaya. Kayak gitu teman-teman. Ya, itu penting buat teman-teman semua. Gak apa-apa, nanti kita akan sering berjalannya waktu, teman-teman mulai promosi listingan-listingannya, dapat respon, nanti akan silakan hubungi saya kapan saja nantinya teman-teman untuk mengawal transaksi teman-teman. Jangan overconfident, ya, jangan overconfident mau dilakukan sendirian. Ya, Anda merasa bahwa oh saya tahu caranya, saya kenal kawasannya, saya kenal vendornya, terus Anda lakukan sendiri secara overconfident. Kalau ada masalah teman-teman ya, itu akan sangat fatal sekali. Sebaiknya kalau teman-teman nanti sudah mengiklankan listingannya, ada respon, kasih tahu saya untuk saya kawal transaksinya. Ya, nanti saya akan dengan senang hati sekali membantu teman-teman. Seperti itu. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan? Kita bulan-bulan ke depan ini akan cukup banyak training, teman-teman ya. Hari Senin itu saya mengundang Pak Badarudin dari Rewet Indonesia untuk ngajarin kita tentang Google Ads. Ya, hari Senin jam 10 ngajarin kita tentang Google Ads. Kenapa saya harus informasikan ini ke teman-teman? Karena saya pribadi, teman-teman ya, nanti ada buktinya. Saya pribadi itu sudah mendapatkan transaksi dari Google Ads. Bu Mary juga dapat transaksi dari Google Ads. Bukan sih, lebih kepada website sih. Ya, ini saya sampaikan buktinya teman-teman ya. Ini barusan di WA sama Bu Mary ke saya ya. Ada, ini dia. Ini adalah transaksi jual apartemen Waterplace The Resident ya, dari, coba teman-teman lihat, dharmapermai.rewide.co.id. Oke, dharmapermai.rewide.co.id. Maksudnya ini apa? Ini adalah website kita teman-teman. Ya, lumayan. Ini teman-teman ingat, kalau cek di sini, nah ini bukti transfernya teman-teman ya, UTC WPR D ini kan The Resident nomor 11B, itu adalah hasil dari iklan di website kita ya, di website kantor. Yang seperti yang saya sampaikan ke teman-teman bahwa sekarang ini kita sudah berinvestasi di website kantor melalui Google Ads ya teman-teman ya, melalui Google Ads, dan dari waktu ke waktu, sebentar ya saya kasih lihat juga ya, dan dari waktu ke waktu itu responnya sudah sangat positif sekali ya. Ini saya kasih lihat report terakhir, ini adalah transaksi
laporan grafik ya, laporan grafik progres daripada iklan kita yang di Google Ads. Ini dia. Ini kan, ini saya tampilkan cuma satu iklan. Ya, nilainya 82,8%. Sangat tinggi teman-teman ya. Ini grafiknya itu sudah sangat oke sekali ya. Per hari itu rata-rata 6 sampai dengan 8 kali klik ke website kita. Ya, dan ini rencananya itu saya akan tingkatkan lagi iklannya ya menjadi lebih besar lagi teman-teman. Itu seperti itu. Ya, ini yang saya harus sampaikan ke teman-teman. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa saya sudah closing dari website dulu ya. Kurang lebih minggu ini, minggu hari Selasa kemarin, saya closing gudang teman-teman yang ada di GP. Nilainya kecil memang, nilainya itu 200 juta per tahun, dapat komisi 5%, ya lumayan lah gitu ya. Bu Mary dapat closingan The Resident apartemen 4M teman-teman yang baru closing kemarin dari website kantor. Ini saya tekankan nih buat teman-teman nih ya, saya tekankan buat teman-teman nih. Nah, artinya apa? Anda juga harus mulai bicara ke pengayaan listing di website kantor. Saya tekankan sekali lagi, seperti itu. Nah, gimana caranya agar listingan teman-teman yang ada di kantor ini jadi menarik gitu ya? Itu yang akan kita bahas nanti di hari Senin jam 10 teman-teman. Ya, ini ya gimana caranya nanti ini agar bisa lebih menarik ya, baik itu judul atau apa kita nggak tahu gitu ya, nanti akan dibahas sama Pak Badarudin di hari Senin. Sebentar. Ini ya, Pak Badarudin dari Rewet Indonesia nanti akan sharing tanggal 22 Juli jam 10. Harapan saya teman-teman nanti kalau mau training juga bawa laptop ya, karena nanti akan langsung praktek. Ya, akan langsung praktek teman-teman. Dan di hari Senin itu juga nanti akan saya sedikit singgung terkait dengan CME. Karena di tanggal 27 hari Sabtu, ya Sabtu minggu depan, kita sudah akan masuk ke 60-day closing fast. 60 day itu 60 hari teman-teman bisa transaksi. Kenapa ada angka 60 harinya? Karena nanti teman-teman kalau mengikuti kelas ini dan lulus setiap fasenya, Anda dalam waktu 2 bulan, paling lama itu Anda sudah bisa transaksi teman-teman. Anda sudah bisa closing, paling lama. Tapi sekali lagi, fasenya harus jelas. Dan seperti yang saya sampaikan di training minggu lalu, bahwa untuk mengikuti 60 day closing ini teman-teman ya, Anda harus punya 60 data. Nah di hari Senin itu teman-teman akan kita ajarin gimana memasukin data ini ke dalam CME teman-teman semua, sebagai nantinya adalah platform untuk bisa menganalisa, mengevaluasi dan juga mentransaksikan properti. Seperti itu. Oke, datang ya kalau bisa teman-teman di hari Senin ya. Harapan saya seperti itu. Ada pertanyaan kira-kira sampai dengan sejauh ini?